Berarti Bapak pada saat Bapak memantapkan diri dan bertemu dengan tokoh-tokoh pada saat di UI itu, berarti Bapak sendiri itu udah sangat mengetahui ya, apa misalnya perspektif ke depan. Kayak, kayaknya nih 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nih aku jadi apa nih. Kayaknya udah tahu gitu Pak ya, udah tersusun rapi pada strategic planning yang Bapak miliki. Itu ya Pak ya? Ya, memang salah satu tradisi hidup yang penting sekali itu adalah membuat semacam introspeksi atau self-evaluation, atau di kalangan anak-anak masjid dulu dibilangnya itu muhasabah gitu, memikirkan gitu. Saya sering mengusulkan dari dulu itu, saya sering mengusulkan karena saya mengidolakan Nabi Muhammad gitu ya. Saya mengukur umur saya kira-kira itu akan 63 tahun ya. Nah, 63 tahun dari hari itu saya membuat catatan gitu. Tentang record hidup saya, kapan saya lahir, kira-kira saya akan mati umur 63, lalu di tengah-tengahnya itu saya membuat rencana, sehingga saya punya perspektif tentang setiap malam sebelum tidur itu, besok itu saya mesti tahu apa yang saya akan lakukan, sebab saya punya desain rencana ketika saya meninggal nanti, kita akan dikenal, ingin dikenal sebagai apa gitu. Jadi memang salah satu training dulu itu, life skill training di dalam kalangan kaum aktivis dulu ya begitu gitu. Kita tidak membiarkan satu hari pun dalam hidup kita itu tanpa rencana gitu, tanpa mimpi untuk masa depan kita. Nah, itu harus memang dibiasakan pada aktivis. Kalau mau jadi pemimpin begitu, jangan biarkan hidup kita ini ngambang, tidak ada kejelasan, tidak ada rencana. Don't know what to do tomorrow, istilahnya itu nggak ngerti mesti ngapa-ngapain besok pagi, tapi semua itu harus ada dalam desain rencana kita. Itu yang membuat hidup kita ini terasa terarah, dan itu beda antara pemimpin dengan bukan pemimpin. Pemimpin itu hidupnya itu nampak terarah, meskipun pemimpin juga pernah galau gitu ya, tapi jangan kebanyakan galaunya. Nggak bisa jadi pemimpin kalau kebanyakan galaunya gitu. Begitu, Lutfia. Iya Pak, jadi pada saat Bapak menjadi wakil ketua MPR DPR RI pada saat itu, bagaimana tips-tips ala kepemimpinan Pak Fahri Hamzah sendiri pada saat itu? Kan kita tahu sendiri berita Bapak itu udah di mana-mana pada saat itu, dan apa istilahnya, bagaimana kan sebagai seorang pemimpin itu kita harus bisa menerima kritikan dan segala macam. Bahkan Bapak sampai mengadakan kompetisi juga kan untuk anak-anak muda mengkritik Bapak, itu sangat bagus sekali sih Pak gitu. Nah, kalau tips Pak Fahri Hamzah sendiri pada saat memimpin DPR pada saat itu bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara abjad menuju leadership ya, leadership itu pada dasarnya adalah manifestasi dari karakter, ya, penampakan dari karakter gitu. Dan karakter itu adalah ada komponen yang nampak dan yang tidak nampak, apa yang ada di dalam diri seseorang. Itulah sebabnya karakter itu harus selalu dibangun dengan abjad yang relatif konsisten gitu. Dalam riset ilmu kepemimpinan, ya, pertama-tama seorang pemimpin itu adalah orang yang paling kuat karakternya, atau paling kuat perasaannya gitu, atau paling kuat keyakinannya gitu. Jadi kalau sekarang ini di partisipan ini ada 49 orang, karena di live di YouTube, saya juga live ini di YouTube ini, mungkin ada jutaan orang yang menonton, tapi kira-kira maksudnya adalah pemimpin itu, kalau kita mau melihat kiri kanan gitu, pemimpin itu siapa sih di antara kita ini? Jawabannya adalah orang yang keyakinannya paling kuat gitu. Itu pasti begitu. Bukan orang yang paling banyak ngomong, bukan orang yang jingkrak di ruang kelas itu, tapi orang yang paling kuat keyakinannya di situ. Nah, bagaimana orang bisa punya keyakinan yang kuat? Pertama-tama memang tuh orang harus pinter. Pinter dalam pengertian dia banyak membaca. Dia banyak mengakumulasi pengetahuan. Sebab pengetahuan itu membaca, kita dimulai dari membaca, lalu dia mengakumulasi dari pengetahuan dan ilmu. Itulah nanti yang menciptakan keyakinan, sebab keyakinan itu mesti bersumber dari kebenaran yang kita akumulasi dalam proses kita membaca dan berilmu. Sebab arti berilmu itu artinya kita menjangkau kebenaran itu dengan ilmu kita, ya kan? Lalu dengan kebenaran itulah kita punya pandangan, punya sikap, punya keyakinan gitu. Nah,
Nanti nampak orang yang keyakinannya kuat apa tidak. Biasanya orang tuh kalau nggak punya keyakinan kuat, keluar dalam omongan yang tidak jelas. Jadi kalau Anda lihat orang yang keyakinan, ini orang yakin kuat apa enggak sih? Lihat kalau dia ngomong, itu pasti nggak jelas gitu loh. Tapi kalau Anda mau lihat orang yang punya keyakinan, dia ngomong pasti kelihatan jelas. Apalagi nanti nampak pada tindakannya jelas. Begitu dia ngambil keputusan, dia nggak mundur, dia kerjakan itu. Nah, begitulah abjad kita menjadi pemimpin dimanapun itu. Di dalam berteman, nanti berkeluarga, sama juga ini mungkin sebagian besar Anda belum menikah. Salah satu sebab perceraian itu diantaranya adalah, terutama kalau dalam tradisi masyarakat timur kita itu kalau laki-lakinya itu nggak mantap, kalau suaminya itu nggak mantap, goyah, goncang. Ada konflik sedikit, dia lebih goncang daripada anaknya atau daripada istrinya dan sebagainya. Itu biasanya jadi kacau keadaan itu. Nah, pemimpin itu harus yang paling mantap, keyakinannya paling mantap, ya, berasal dari ilmu pengetahuannya, ya, dia gemar membaca sehingga ilmu pengetahuan itu atau pemahaman dia tentang kebenaran itu menjadi keyakinan, dan itu yang menjadi fondasi bagi sikap dan kata-katanya gitu. Nah, saya kira di DPR juga waktu memimpin saya, ya kan, kalau beda antara memimpin DPR dengan memimpin lembaga eksekutif itu, pemimpin DPR itu sebenarnya speaker, dia itu hanya juru bicara saja. Dan DPR itu adalah lembaga mulut dia sebenarnya. Atau saya sering lembaga otak. Dia itu lebih banyak itu bicara saja. Makanya parlemen itu dari kata parle itu artinya ya bercakap-cakap, bicara saja itu. Nah, itu beda dengan kalau kita mimpin eksekutif. Karena eksekutif itu ada keputusan, ada sumber daya, bisa mobilisasi tentara, mobilisasi uang. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh DPR. DPR tidak punya kewenangan memobilisasi uang, tidak punya hak belanja, tidak punya hak untuk menunjuk pejabat, memecat pejabat, itu tidak punya kewenangan. Itu kewenangan ada di eksekutif. Sehingga kalau DPR itu kalau dinilai paling sering tidak jelas, ya karena memang itu tadi suka ngomongnya berubah-ubah, ya kan? Karena memang cuma bisa ngomong gitu. Begitu cara kita membedakan lembaga-lembaga negara. Nanti itu topik khusus lah ya kita bicara nanti. Menarik banget nih diskusi kita, Pak. Jadi itu tadi ya, yang penting keyakinan dan juga konsistensi kita ketika kita menjadi seorang pemimpin, salah satunya yaitu dengan membaca itu sendiri gitu. Jadi ini Pak, ada beberapa pertanyaan. Ini udah ada dari pertanyaan kawan-kawan kita. Di sini itu ada pertanyaan dari mungkin Santi dari Palembang. Jadi dia dari SMK di Ponorogo. Nah, ini mungkin Mbak Santi bisa di-on-kan speakernya. Oke. Ya, boleh aja langsung Mbak Santi tanya langsung ke Pak Fahri Hamzah, silakan. Halo? Ya, lanjut. Ya, Pak. Jadi Mbak Santi, silakan Mbak Santi. Oh ya, Pak. Jadi pertanyaannya Mbak Santi ini, motivasi apa yang Bapak Fahri gunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia politik, katanya, Pak? Ya. Silakan. Soal sumber motivasi ya, sama juga dengan proses pembentukan karakter itu. Nah, proses pembentukan motivasi juga demikian kira-kira. Motivasi itu komponennya itu ada 3 gitu. Pertama, orang yang tidak punya pengetahuan biasanya sulit termotivasi. Sebab rasa ingin tahunya itu akan sedikit. Karena semakin sedikit Anda tahu, seluruh elemen-elemen dalam tubuh Anda itu, mulai dari jumlah sel otak Anda yang tidak bertambah, itu menyebabkan Anda memiliki respon yang lama dan lambat kepada lingkungan kita. Tapi kalau pengetahuan kita banyak, respon dari seluruh tubuh kita ini kepada lingkungan itu akan cepat ya. Makanya kita sensitif. Juga termasuk di dalamnya gampang termotivasi. Itu pertama, karena itu pengetahuan itu paling penting. Kalau mau termotivasi ya, coba lihat aja kalau orang tuh malas nggak mau membaca begitu ya. Mau dibilangin apa aja dia nggak nyambung. Gitu. Tapi kalau orang itu suka membaca, pengetahuannya banyak, kita kasih trigger sedikit, dia lompat gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu ini ada kaitannya nanti dengan apa yang menjadi keyakinan juga gitu. Kalau orang tuh percaya bahwa setiap hari kita harus memperbaiki diri,
Dan dia percaya bahwa kita ini manusia sama saja. Karena itu kalau kita mau meningkat kemampuan dan kapasitasnya, kita harus sharing ya sesama manusia. Maka orang seperti itu yang jiwanya terbuka biasanya gampang diajak berbicara dan termotivasi atau diberi motivasi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah kesehatan fisiknya. Ini penting nih. Orang itu kalau sakit-sakitan, mohon maaf ya, itu biasanya juga alert sistemnya itu lemah dia. Jadi sistem responnya itu nggak baik, nggak kuat gitu. Nah, tadi sebelum kita bicara fisik, kita bicara jiwa lah. Karena nanti fisik saya hubungkan dengan COVID ini ya. Orang tuh kalau jiwanya lemah itu ya, keadaan ini dianggap sebagai himpitan dalam hidup. Itulah sebabnya kemudian sebelum dia mati, sepertinya semua orang yang mati itu sepertinya dia menerima kematian dulu begitu. Yaitu dari ketidaksiapan jiwa untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, itu sebabnya jiwa ini paling penting, dia harus diperkuat dia. Supaya respon terhadap keadaan itu optimis. Tetapi itu semua juga salah satunya ditentukan oleh kesehatan fisik. Mens sana in corpore sano itu kan. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga kan, kira-kira begitu. Makanya kita ini perlu latih ketiga-tiganya. Kalau kita mau termotivasi dalam hidup, menjadi orang yang aktual dan bergaul dan termotivasi, maka tiga-tiganya ini harus dilatih. Kita harus latih pikiran kita dengan banyak membaca. Kita harus latih jiwa kita menjadi jiwa positif, ya kan? Kalau dalam tradisi orang beragama ini pakai ibadah gitu. Ibadah itu membuat jiwa kita tuh terlatih positif. Ya, sebab kalau kita tidak punya tradisi refleksi, biasanya jiwa kita itu jadi jelek dia. Negatifnya efeknya gitu. Nah, latih jiwa kita dengan ibadah, ya kan? Kalau dengan Islam itu namanya zikir gitu kan, ya. Lalu yang terakhir itu adalah latih fisik kita. Latih fisik itu dengan cara selain berolahraga adalah dengan memasukkan makanan-makanan yang sehat, nutrisi yang sehat bagi badan kita, dan menghentikan memasukkan makanan-makanan yang buruk ke dalam tubuh kita, ya. Sebab nanti secara total itu disebut sebagai imun system, sistem kekebalan. Nah, yang akan survive terutama di masa COVID ini adalah orang yang imunitasnya paling hebat. Vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ditemukan. Yang sudah ditemukan adalah sistem imun, dan itu adalah anugerah Tuhan. Ada dalam diri kita. Dia menjadi kuat kalau kita menjaga pikiran kita, menjaga jiwa kita, dan menjaga fisik kita secara baik. Dan mengkonsumsi barang-barang yang baik. Melatihnya menjadi optimis, menjadi positif. Itu cara kita membangun imun sistem kita dari dalam. Sekarang ini misalnya, serangan COVID ini umumnya kepada orang tua, ya kan? Dan orang tua itu gampang sekali terkena. Itu kenapa Italia itu, Amerika Serikat sekarang itu menjadi negara yang paling banyak infeksiusnya dan paling banyak yang meninggal gara-gara COVID ini. Salah satunya adalah karena perasaan murung, perasaan sedih, perasaan terpukul. Tapi ada banyak negara juga yang banyak orang tuanya, tapi rupanya di masyarakat itu orang tuanya itu selain daya tahan tubuhnya bagus, tapi di situ berkembang orang-orang berpikir positif, nggak gampang kena juga. Nah, orang bahagia, orang anti stres, itu semua adalah sama babnya, itu bab motivasi semua gitu.